gerak lurus beraturan. Nah, alat sudah saya persiapkan di depan ya. Nanti kalian ikuti alat yang dipakai apa saja dicatat. Kemudian cara masangnya gimana juga nanti kalian catat ya. Tetapi sebelum kita mulai, saya mengingatkan kalian ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, ikuti dari awal sampai akhir dengan baik, dengan semangat, dengan aktif. Kemudian jika ada yang belum paham, belum jelas, ditanyakan. Itu di awal saya memberikan instruksi seperti itu. Kemudian nanti kalian siapkan buku catatan dengan modul. Modul di situ ada materinya, nanti bisa dilihat. Kemudian tetap semangat dalam belajar ya, gapai ilmu dengan baik ya, biar bermanfaat ke depan nanti ya, kalau kalian sudah lulus atau sudah naik kelas ya. Kemudian sebelum saya mulai, saya akan cek dulu kehadiran ya. Kehadiran untuk kelas 2 Wusto ini ya. Kelas 2 Wusto tentang GLB dan GLBB. GLB itu singkatan ya. Apa itu? Gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua ada GLBB. Apa itu maksudnya? Gerak lurus berubah beraturan. Yang hari ini kita akan ujikan, yang akan kita praktekumkan, itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, sekarang kalian siapkan alat tulisnya. Kemudian catat alat yang akan kita gunakan untuk praktik. Alat yang nanti kita akan pakai di sini ya, ini sudah disiapkan oleh Pak Teguh. Di antaranya silakan ditulis. Yang pertama ada ini ya. Ini namanya cutting ya. Seperti ini bentuknya. Cutting. Ya. Cutting apa cutting? Cutting tulisannya C. Ya. Bacanya cutting tapi tulisannya cutting ya. Kemudian selain ini nanti ada, ini tahu nggak? Ini alas ya, tahu alas? Kalau kalian itu kaki biasanya pakainya sandal sepatu. Nah ini alasnya, namanya alas. Alasnya bentuknya seperti ini, persegi panjang. Kemudian bahannya pakainya besi. Antum tulis saja di situ alas penyangga. Alas penyangga. Alat yang kedua ini udah. Kemudian ini apa? Yang jelas ini banyak besi ya. Apa namanya? Besi. Enggak, namanya. Ya, kalau antum lihat tombak. yang samping-samping ini namanya apa? Fondasi. Tiang. Ya. Ini namanya tiang besi. Kita pakai ada dua. Ya, tiang besi. Antum tulis tiang besi 2. Ini sama ya, cutting lagi sama. Kemudian selain itu ada penggaris. Nah, nih penggaris, paham lah ya. Hari-hari antum pakai juga kalau matematika. Nih penggaris atau mistar ya, garis panjang. Mistar boleh, karena mistar itu sama dengan garis panjang. Karena garis itu banyak macamnya, ada busur ya dan lain-lain. Nah ini mistar. Kemudian selain itu ada yang mana nih kira-kira yang belum tahu? Ini ya. Ini yang biru ini untuk menghubungkan tiang 1 dengan tiang 2. Namanya slope. Ya, nanti dimasukkan tiang 1 sama 2 di tengah. Ini namanya slope. Ya. Selain itu ada yang namanya ini pengait. Ya, pengait 1. Pengaitnya 1. Maaf, pengait 1 yang besi, pengait 2 yang plastik. Tadi 2, pengaitnya 2. Nah, ada 2. Kemudian ada yang namanya ini apa? Benang. Ya, benang bahannya ada benang. Kemudian ada yang namanya stopwatch. Nah, ini untuk mengukur ya nanti waktu. Nanti GLB-nya ada rumusnya. Ya, nanti bisa dipraktekkan. Stopwatch, alat untuk mengukur waktu namanya. Biasanya kalau pelari ya, gurunya nyatet misal muridnya untuk suruh lari, nanti mencetnya ini nanti penggunaannya ini diklik stop ya, kemudian kembalikan ke 0 lagi gitu ya. Nah yang belum tadi apa? Nah ini tahu nggak ini? Malam. Antum kayaknya sering main ini nih. Iya. Plastisin. Plastisin seperti apa ya? Lilin.
bisa di buat mainan itu. Iya, buat mainan. Tapi ini kita praktikum ya, bukan untuk mainan ya. Makan. Dan silakan ditulis plastisin. Kemudian ada yang namanya yang bilang paku berarti nggak pernah ini. Nah, baut namanya baut. Paku sama baut beda ya. Kalau baut ada ini apa namanya regek-regeknya. Kalau paku itu halus. Kemudian yang belum disebutkan apa lagi? Yang kuning ya sama yang ini ya terakhir ya. Ini dulu. Ini beban. Ya, beban ini pakainya besi, ukurannya ini setiap beban ini ukurannya ini ada tulisannya ya, ditulis ya bebannya ini satu besi 50 gram. Nanti kita akan pakai, kita keluarkan dulu, nanti kita pakainya adalah 100 gram ya nanti. Nah, kalau sudah selanjutnya yang terakhir adalah ini bisa muter roda. Kalau roda itu ada karetnya, ini namanya kalau kalian ini katrol namanya katrol. Katrol bentuknya satu aja cukup. Nah, ada pertanyaan sebelum kita mulai? Alat yang sudah ditulis selanjutnya untuk berikutnya karena alat dan bahan sudah saya sampaikan. Sekarang saya mau tanya kalian apa yang disebut dengan GLB selain sikatan? Selain sikatan, tadi sudah disampaikan gerak lurus beraturan. Nah, silakan disampaikan ya. Angkat tangan dulu, sebutkan namanya, duduknya yang baik juga, duduknya yang baik ya, silakan. Perubahan letak yang terus menerus. Ada tanggapan yang lain? Silakan. Selain itu pengertian dari Mas Subada yang disampaikan. Yang selain itu, ya boleh ada. Benda yang lintasannya lurus dan sebagainya tetap. Benda yang lintasannya lurus dan sebagainya tetap. Benda yang lintasannya lurus, kemudian percepatannya tetap. Nah, itu pengertian yang tadi sudah disampaikan itu adalah terkait dengan GLB. Nah, mau praktek sekarang langsung? Mau. Oke. Nah, kalau sudah tahu terkait dengan pengertian GLB, sekarang kita akan ilustrasikan ya. Di sini kita geser dulu. Ada yang bisa membantu Pak dulu depan? Satu anak dulu, silakan. Silakan. Judul boleh ke depan? Iya, langsung ke. Ya. Nih, kan ada dua nih. Kita akan gabung jadi satu biar ketinggiannya mencapai dua tiang yang kita gunakan. Nah, ini nanti kita putar dulu. Ya, kita keluarkan ujungnya. Silakan yang mau bantu Pak Teguh ke depan. Ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Kemudian ini kencengin Mas Judul. Nah, kencingnya ke kanan. Hati-hati. Kalau sudah, selanjutnya ini tadi apa namanya? Air. Slop. Nah, namanya slop. Kita masukkan seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Nah, tiga ya ternyata. Selanjutnya kalau sudah, kira-kira kalau udah dipasang seperti ini apa lagi yang belum? Mas Judul bisa mengira-ngira sebelum dikasih tahu? Apa ya? Yaitu nanti kita akan masukkannya adalah sini ya. Nah, biar nanti ini lurus ya dengan yang di bawahnya. Biar kita seperti buat sumur ya. Kita kan sumur biasanya kan gini kan. Nanti nggak dikasihkan. Silakan dikencengin ke kanan ya. Lurus. Di ini dulu. Nah, yuk kencengin. Ya. Kalau sudah selanjutnya apa coba ya? Kamu tutup di sini. Masa benang dulu? Depan. Yang kita lanjut masanya, yang kita akan lanjut ditaruh di sini adalah yang ini dulu. Apa tadi namanya? Kira-kira ada lubang nih ya, Pak ya? Masukinnya kemana? Sini lagi ke sini.
biar kelihatan. Mana sini? Kira-kira mana dua yang mau dimaksudkan? Nah, tepat sekali ya, betul. Seperti ini. Kemudian diapakan lagi Mas Jundul? Antum ya? Ada yang benar nggak? Kayaknya ada yang salah deh, bukan itu lembar yang dimasukkan. Kira-kira logikanya kalau seperti ini masuk ke sini, apakah ini pakai logika ya? Kita masuk ke sini. Nah kira-kira katrolnya masuk di sini apa enggak? Di tengah ini enggak? Berarti otomatis di sini masukin. Nah kalau sudah selanjutnya ini ya seperti ini nanti masuk ke pengaitnya tadi. Nah seperti ini biar bisa bergerak berputar ya. Nah untuk bisa mengaitkan ini kan belum bisa nih, belum kencang. Makanya apa? Ini selanjutnya untuk masuk campurnya. Silakan ya masukkan di atas. Masukkan. Nah seperti inilah ya. Ini udah kurang lebih 80% kita udah memakai ya, udah siap untuk kita praktekkan ya. Seperti ini. Ada pertanyaan tidak? Sebelum dilanjut. Ini kita sebut sebagai media alat untuk pengukuran GLB, gerak lurus. Saya sebelum melangkah ke berikutnya. Rumus dari GLB itu apa? Coba. Silakan. Judul boleh duduk lagi. Apa? Kira-kira GLB, gerak lurus beraturan, patir. Rumusnya apa? Ayo. Gerak lurus beraturan. Yang jelas ada apa ini? Stopwatch. Ya ini stopwatch, tapi ini kalau dimasukkan makanya adalah waktu. Rumusnya adalah waktu simbolnya T. Kira-kira selain waktu apa lagi yang S. S itu apa? Jarak nanti kita akan menggunakan apa ini? Pastisin. Jaraknya itu kita ambil dari yang atas, nanti kita ukur sampai berapa jaraknya. Kita langsung praktek saja ya. Nanti kita bisa menemukan rumus yang kita pakai itu apa. Nah sekarang kita taruh di sini aja ya. Ini ukuran pertama, berarti ukuran diamnya. Artinya ukuran 0 yang pertama di sini. Nah, seperti ini. Kemudian jaraknya mau berapa? Kita pakainya ukuran 30 cm nih. 60. 30 cm. 25. Oke. Ada yang mau bantu Pak selain Mas Yudin tadi silakan. Sapi. Silakan. Depan. Ada ya? Ada. Langsung gerak. Ini dipegang. Kemudian antum pegang. Ini kan 0 ya. Taruh di sini. Nah, ukuran 25. Dicas. Nah, ini ya. Mas. Namunan nih kalau udah. Nah, ditambah aja seperti ini. Nah, dah. Kita udah menuliskan ukuran awalnya 0, kemudian ukuran tadi udah sepakat adalah 25. Ya, ini jaraknya udah kita tentukan 25 cm. Ya, kemudian untuk selanjutnya adalah kita perlu yang namanya benang untuk mengaitkan beban yang kita akan taruh di katrol yang kita akan pakai ini. Ya seperti ini dulu. Kemudian beban yang pertama ya nanti antara A sama B ini harus beda. Ya artinya nanti jarak yang untuk yang beban pertama kan 100 kg nih. Nanti kita taruh di atas, kemudian yang kurang dari 100 gram kita taruh di bawahnya. Nanti kalau sudah kita jatuhkan. Nah itu dari proses jatuhnya itu kita sebut sebagai gerak lurus beraturan. Lurusnya itu memang tetap ya. Tadi sudah disampaikan Mas Abdan percepatannya selalu tetap ya lurus. Gak mungkin kayak gini kan? Ada nggak jatuhnya? Misal dari atas terus kayak gini joget-joget dulu. Yang jelas dari atas ke bawah itu langsung dia itu konsisten, tegas ya. Lurus ya lurus, nggak akan goyang-goyang kecuali daun.
Ya, kalau daun itu kan ringan ya, masanya ringan. Kalau ini bebannya di atas nilai 100 gram, jadi apa namanya jatuhnya lurus ya, beraturan. Kita pasang dulu. Ada yang mau ada ke depan lagi? Nah, ini kita kaitkan dulu. Atau ambil yang kecil itu. Ya. Ini dipegang dulu biar nah satunya mana? Nah, ini kita itu pencet lagi Mas Yunus. Itu tuh videonya. Masih. Dinyalain itunya flashnya. Enggak tahu dari mana ya. Mas juga boleh ke depan pegang ininya kayaknya perlu dipegang. Terus ada yang ke depan satu lagi untuk mengukur waktunya. Siapa yang mau maju? Syafi'i dan Ya kalau Barasi silakan maju ke depan. Jangan malu-malu ya kalau disuruh untuk praktek. Nanti antum yang maju ini biasanya ingatnya lama ya, daripada hanya duduk manis diam di tempat kurang ya. Silakan yang mau bantu satu lagi. Nama. Apa sih? Atau lepas dulu, terlepas. Nah, pegang seperti ini. Nah, ini berarti harus diulangi aja. Itu pegang dulu ya. Nah, ya, sudah ya cukup. Nah, sekarang saya minta, aku siapa? Ya, buku catatnya di bawah. Ke sini. Nah, kemudian biar teman-teman bisa lihat, kita arahkan ke sini aja. Proses ini yang beban biar di kebalik. Enggak. Nah, sekarang ini urut ya. Nah, ini nanti akan sini pegang biar jatuhnya itu enggak. Nanti kalau udah kena tek ya, berarti kita matikan stopwatchnya. Nah, atau pegang ini, pegangnya ada tekan. Nah, ini ke atas. Agak susah ini kalau pas mau kita. Ini disamakan dengan ukuran ini, bebannya. Nah, ini harus udah rata ya. Paham maksudnya? Ini biar nggak tabrak. Coba kalau diturunkan, ini harus sudah lurus ya. Kita mulai hitungan sampai 3. 1, 2, 3. Iya. Nah, ditulis di situ atau 0,50 second. 0,50 second. Dan ke 1 detik. Cepat kan? Itu ukuran 25. Sekarang kalau kita bebankan sampai tambahin lagi ya 2 kali lipat ya. 50. Ini cara 25 meter waktu nah, sekarang satu itu dapat hadiah. Kasih. Nah, tambahin tadi mana ya? Ini ya di sini ya. Nah, 20 berarti 50 ya tambahin ya. Ini kan cuma 30. 60 aja ya. Nah, biar kira-kira nanti hasil kecepatannya itu kalau waktunya sedikit itu nilainya berapa. Nanti kita akan menghitung kecepatannya. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan waktu. Kira-kira kalau jaraknya sedikit sama jaraknya panjang itu kecepatannya lebih besar yang mana? Nanti kita simpulkan pembelajarannya. Nah, ini udah 30, kita mulai dari yang tadi kayaknya. Atau dulu aja setengah. Nah, ini aman ya. Nah, ini ya. Ini berarti harus jatuh nih. Ini harus jatuh, kalau enggak coba sini. Kalau kita kesini aman ya. Kalau bisa, yuk pasang lagi.
lurus dan tidak. Nah, ini udah. Mana spotnya tadi? Udah ya? Ini dilurusin. Antum kesini lagi biar kelihatan. Di sampingnya Mas Juli. Nah. Ya, cukup ya. Kita hitung mulai dari bentar, saya ngomongin dulu. Ya. 1 2 3. Ya. Sekarang 0,94 silakan ditulis. 0,94 untuk waktu yang jaraknya 30 berapa tadi? 60. Ya, 60 cm 0,94. Silakan yang sudah bisa dicoba uji coba. Uji cobanya adalah yang pertama jaraknya pendek, kemudian jarak yang keduanya itu yang panjang. Sekarang kalian hitung, ya, hitung kecepatan yang pertama itu berapa, kecepatan yang kedua itu berapa. Dengan menggunakan rumus V, ya, kecepatan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Silakan dihitung ini dulu, silakan dipimpin berdoa. Yuk. Assalamualaikum